Bagaimana kamu memahami urutan bagian surat lamaran pekerjaan? Dan bagaimana kamu memahami sistematika surat lamaran pekerjaan? Dengan memahami bagian-bagiannya, kamu dapat menyajikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Nah, melalui materi berikut, kamu diperkenalkan dengan cara menyajikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan disajikan dengan cara mencantumkan komponen-komponen surat lamaran pekerjaan. Komponen-komponen surat lamaran pekerjaan adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, serta tanda tangan dan nama jenis pelamar. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materinya ya. Gambaran diri meliputi keterangan pendidikan atau keahlian dan pengalaman, sehingga dapat merefleksikan kemampuan atau kualifikasi seseorang. Daftar riwayat hidup memuat beberapa hal, yaitu nama, kelahiran atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, identitas atau nomor KTP dan SIM, dan alamat. Adapun data lain seperti kewarganegaraan, suku bangsa, agama, tinggi badan, dan berat badan ditulis sesuai kebutuhan. 2. Pendidikan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan pada bagian pendidikan. A. Jika subjudul hanya ditulis pendidikan, urutan penulisannya dapat terbalik, mulai dari pendidikan tertinggi sampai tingkat pendidikan yang paling rendah. Contohnya, 1. Tahun 2016 lulus S1 Sastra Inggris Universitas Gadjah Mada. 2. Tahun 2012 lulus SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. B. Jika pada subjudul ditulis riwayat pendidikan, urutan penulisannya harus dimulai dari pendidikan yang terendah, diikuti dengan pendidikan yang lebih tinggi. Hal itu karena kata riwayat mengandung pengertian kronologis, sehingga penulisannya harus diikuti urutan waktu. Contohnya, 1. Tahun 2012 lulus SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. 2. Tahun 2016 lulus S1 Sastra Inggris Universitas Gadjah Mada. C. Jika pernah mengikuti pendidikan non-formal selain pendidikan formal, dituliskan pendidikan formal terlebih dahulu. D. Jika pernah mengikuti pendidikan di luar negeri selain di dalam negeri, tuliskan terlebih dahulu pendidikan di dalam negeri. 3. Pengalaman kerja. Pelamar yang telah memiliki pengalaman kerja dapat mencantumkannya dalam daftar riwayat hidup yang disusun secara kronologis. Dimulai dari kapan bekerja, ditulis dari tahun berapa sampai berapa, menjabat sebagai apa, di perusahaan apa, dan sampai bekerja di mana. Contohnya, 1 Januari 2005 sampai dengan 2 Januari 2010 sebagai tenaga administrasi di PT Lestari Jaya Jalan Subagio nomor 7 Semarang. 4. Keterangan lain. Keterangan yang dapat dimasukkan ke dalam subjudul ini adalah keahlian khusus, misalnya kemampuan mengoperasikan Microsoft Office, penguasaan bahasa asing, prestasi yang pernah diraih, organisasi yang pernah diikuti, kegemaran pribadi, kepemilikan sertifikat, dan lain-lain. 5. Referensi pribadi tidak harus dicantumkan. Referensi pribadi merupakan keterangan dari orang-orang tertentu tentang diri pelamar. Orang yang ditunjuk sebagai referensi untuk kepentingan melamar pekerjaan antara lain mantan atasan, mantan guru atau dosen, atau kolega. Orang-orang tersebut harus dapat menjelaskan profil pengelamar dari sudut pandangnya sesuai posisi masing-masing. Siapa pelamar, bagaimana kinerjanya. Perhatikan format surat lamaran pekerjaan lengkap dengan daftar riwayat berikut. Berdasarkan surat lamaran yang disajikan, bagian yang terpenting dari penyajian surat lamaran pekerjaan adalah
1. Adanya biodata pelamar. 2. Adanya formasi yang dilamar. 3. Adanya kualifikasi pelamar sesuai persyaratan. 4. Adanya lampiran yang mendukung. Ringkasannya adalah teknik menyajikan surat lamaran pekerjaan. 1. Tergabung dengan daftar riwayat hidup. 2. Terpisah dengan daftar riwayat hidup. Dan bagian yang terpenting adalah yang 4 tadi ya. Nah, agar kamu lebih paham materi ini, coba jawab kuis berikut. 1. Sebutkan hal yang memuat data pribadi. 2. Coba tuliskan bagaimana contoh penulisan pengalaman kerja pada surat lamaran pekerjaan. 3. Sebutkan 4 bagian terpenting dari penyajian surat lamaran